sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya telah menghadiri acara pada hari ini, dan sebelumnya saya mohon maaf juga barangkali mengganggu waktu istirahatnya ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Hari ini kurang lebih sudah dari Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih sudah 4 bulan jalan kami mengikuti pendidikan guru penggerak, dan tentu saja banyak sekali materi yang kami dapatkan, dan pada kesempatan kali ini kami harus mengimbaskan kembali atau menyebarkan kembali pemahaman yang kami dapatkan. Nah, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ini adalah yang akan saya presentasikan pada hari ini mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita SBK dulu ya. Barangkali tadi setelah mengajar lelah gitu kan, capek ngadepin anak-anak, kita refleksi dulu. Badannya kita gerakkan dulu, tangan dan kakinya. Boleh izin berdiri sebentar, kita ikuti gerakan dan musik yang ada di layar. Mungkin pagi-pagi sudah bete, sudah macam-macam perasaan, nah sudah refresh kembali. Baik, sudah siap menerima materi? Ya. Nah, kita tadi lupa ya, kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi ya? Nah, tadi di cover tadi ada kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, ini sudah ada di layar ya. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang bernilai positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Nah, dari kalimat ini ada yang mau berpendapat budaya positif itu apa? Pembiasaan yang baik, contoh budaya positif, contohnya pembiasaan baik gimana Pak? Buang sampah pada tempatnya itu kan budaya positif juga. Oke, mantap teman-teman. Ya, jadi budaya positif itu adalah pembiasaan baik ya yang bernilai positif di sekolah, yang tentunya harus kita sepakati bersama agar tidak berbeda gitu antara satu guru dengan guru yang lain pemahamannya. Nah, pada budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang nanti akan kita bahas satu persatu bersama-sama. Tadi ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah,
Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah bersama-sama mengenal tentang profil pelajar Pancasila yang ini merupakan hal yang digaungkan dan menjadi tujuan ya dalam kurikulum Merdeka ini. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, masih ingat? Ya, boleh dinyanyikan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah 6 dimensi pelajar Pancasila, dan ini kita mengajar di kurikulum Merdeka ini tujuannya ini untuk menciptakan murid yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pernah dengar berdiferensiasi itu pembelajarannya seperti apa? Dari bahasanya different. Nah, bahasa Inggris. Ada yang ingat different itu apa ya? Berbeda. Ya, different itu artinya berbeda. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu artinya apa? Pembelajaran yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini apa nih? Nah, sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya tiap murid kebutuhannya sama tidak? Ya, kemampuannya sama tidak? Beda pastinya ya, kemampuannya, kebutuhan, bakat dan minatnya pasti setiap murid berbeda-beda. Maka pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana guru memberikan pelayanan kepada semua murid, memberikan pembelajaran kepada semua murid meskipun mereka berbeda-beda. Ada yang mungkin kemampuannya agak terlambat, maka tetap harus kita layani. Tidak boleh udahlah kita pilih yang pintarnya aja, tapi semuanya harus dilayani dengan baik. Itu pembelajaran berdiferensiasi, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan materi pembelajaran diferensiasi ini ada lebih dalamnya, nanti ada filenya di saya, boleh kita pelajari bersama-sama lagi nanti, tapi ini hanya sekilasnya saja. Nah, kemudian tadi ada di awal itu konsep inti materi ya, yang tadi udah paradigma pembelajaran. Yang kedua tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini adalah biasanya yang mengontrol siswa itu siapa? Guru ya? Guru ya? Nah, di sini ada miskonsepsi. Yang namanya miskonsepsi berarti hal-hal yang yang kurang tepat gitu ya. Nah, menurut modul yang saya pelajari, ada beberapa hal yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita biasanya mungkin, wah murid itu harus mengikuti apa kata kita. Nah, dalam teori kontrol ini ternyata ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, dulu mungkin zaman kita sekolah kata guru, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Seolah guru itu apa ya? Ya kita itu kalau di gambar ini kayak boneka yang kita diatur. Padahal harusnya seperti apa Bapak Ibu? Apakah tidak boleh guru mengontrol murid? Boleh. Akan tetapi, ya betul sekali Bun, tidak diktator ya. Kita juga berhak mendengarkan pendapat murid. Jadi tidak diktator, kamu harus seperti ini. Ketika murid salah, misalnya kita semena-mena kita menjudge bahwa dia salah, padahal bisa jadi ada hal yang kita tidak tahu, sehingga kita harus dulu mengajak ngobrol dulu ke anak, ada apa sebenarnya, kemudian barulah kita ajak mereka dan memfasilitasi mereka dalam suatu permasalahan atau dalam pembelajarannya. Jadi guru tidak sepenuhnya mengontrol murid. Kita ini kalau di semboyannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, tuturi handayani kan menjadi semboyan pendidikan nasional ya. Tuturi handayani artinya apa? Dari belakang kita memberikan dukungan ya, tuturi handayani. Dari belakang, bukan kita seret-seret gitu, anak aku harus begini, tapi kita
lihat bakat minatnya anak, kemudian kita arahkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi hal yang menjadi miskonsepsi? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memuji anak dengan pujian yang bagus, pujian yang positif, apakah itu berdampak efektif dan bermanfaat? Efektif? Ya. Tapi terkadang ada salahnya nggak? Ya. Gimana kira-kira Bu Gun pendapat tentang ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, betul atau tidak? Atau ada pendapat lain? Menurut pendapat saya, untuk ilusi bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu bisa iya, bisa tidak ya. Maksudnya misalnya yang memberikan pujian efektif ya, tapi kita lihat dulu nih di anaknya, dia bisa menerimanya. Maksudnya ada anak yang dipuji, dia apresiasi lah gitu. bisa tambah semangat, terus bisa juga dia stuck sampai di situ. Oke, terima kasih Bu untuk pendapat. Ya, betul sekali tadi ya. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Contohnya gini, kita memberikan reward kepada anak. Oh, yang nilai 100 ibu kasih uang 10.000 misalnya. Nanti anak apakah mengerjakan soal itu dia berniatnya agar mendapat uang? Ya bisa jadi kan maksud kita kagum. Atau dia hanya ada imbalan gitu. Ya begitu Pak. Khawatirnya ada juga anak yang dia pengen mau belajar hanya karena ingin imbalannya gitu ya. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Mungkin maksud kita baik, tapi anak karena masih kecil mungkin bisa berpikir berbeda sehingga tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ketika misalnya murid-murid kita ada yang bersalah, apa itu berantem atau misalnya kedapatan anak itu berkata kasar. Ketika kita mengkritik dan membuat dia merasa bersalah, apakah itu dapat membuat dia menjadi lebih baik? Misalnya, ada anak kedapatan bahasanya kasar. Kita menekan dia, kamu ini nggak boleh kayak gitu. Oh, kita marahin. Kira-kira besoknya dia akan menjadi lebih baik atau tidak? Tergantung karakter anak ini dulu ya. Ada anak yang dikasih nasihat itu dia berpikir positif. Ada juga si anak itu dikasih nasihat berpikirnya negatif. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Dia bisa nurut dan dia juga bisa nurut. Kembali lagi. Ya kalau dikasih hukuman terkadang ada yang menerima, ya ada juga yang nggak menerima, gitu. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan belum tentu baik buat anak ya. Bisa jadi ketika kita buat dia merasa bersalah, besoknya mengulangi lagi. Karena merasa kecewa sama kita, kok saya disalahkan terus. Atau kalau kita tidak membuat dia merasa bersalah, bisa jadi besoknya diulangi lagi juga ya. Karena bisa jadi ya benar kemarin juga nggak diapa-apain sama bapak gitu ya. Jadi ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru-guru itu adalah orang-orang yang dewasa. Murid-murid kita masih dalam, apalagi siswa sekolah dasar masih anak-anak. Apakah kita berhak memaksa? Berhak memaksa? Tidak, ya karena apalagi anak sekarang pintar-pintar ya Pak ya. Jangankan murid di sekolah, mungkin di rumah juga anaknya kalau dipaksa malah berontak ya. Malah membangkang. Maka harusnya seperti apa? Ajak ngobrol dulu, mungkin anaknya ya kita pahami pendekatan dulu terhadap anak. Jadi kita ambil pendapatnya
dia maunya seperti apa yang dia maksud gitu. Sehingga orang dewasa jangan memaksa gitu kan. Baik, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Nah, dulu mungkin kita seringnya dipaksa-paksa. Dulu karena realitas itu kebutuhan kita sama, di kelas itu anak ya sama gitu. Tapi yang sekarang bahwa kebutuhan kita berbeda. Jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa kebutuhannya berbeda-bedanya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jangankan kita yang berbeda ibu, berbeda bapak. Ada anak kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita memaksa orang lain memandang kita seperti apa? Tidak bisa. Tapi kita berusaha, teori kontrol tentang dunia yang sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nggak bisa kita menyamakan persepsi semua orang. Bahkan kita pengennya orang memandang baik semua kepada kita, kan nggak bisa juga gitu kan. Karena tiap orang pasti berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak-anak kita juga, murid-murid kita kalau ditanya, sekalipun dia bersalah, ketika kita tanya pasti ada alasan. Kenapa kamu berantem? Dianya bu ngeledekin saya. Kenapa kamu ninju? Dianya bu ngatain mak saya, kan gitu ya. Jadi tidak hanya hal baik saja yang ada alasannya, hal buruk juga ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Perubahan paradigmanya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dulu mungkin sering ya ketika dibujuk gagal dipaksa. Tapi sekarang perubahan respon ke pendekatan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dulu kan mungkin ego ya. Kalau saya berpendapat harus benar gitu. Tapi perubahan ke pendekatan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi apapun bisa didiskusikan, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tadi dari konsep dari budaya positif juga ada materi tentang disiplin positif. Ada yang mau membacakan disiplin itu apa sih? Nah, dari sebelah sini ini deh, kelihatan ya bu? Ya, kelihatan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Mini. Nah, tadi telah disampaikan oleh Bu Mini ya, disiplin yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ya. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa kasih contoh disiplin positif apa yang sudah kita terapkan kepada murid kita sehari-hari? Ya, menggunakan seragam yang rapi sesuai peraturan ya, itu salah satu disiplin positif. Apakah anak menggunakan pakaian yang rapi itu karena mereka mengharapkan imbalan? Tidak, berarti sudah. Kalau sampai ada dalam diri anak, saya melakukan sesuatu
karena memang harus saya lakukan tanpa harus ada imbalan, berarti sudah tertanam dalam dirinya disiplin positif. Ya. Kemudian disiplin positif apa lagi selain berpakaian? Pembiasaan berdoa sebelum melakukan sesuatu atau sebelum belajar seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Mini. Pembiasaan sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kira-kira itu harus diperintah dulu atau enggak? Harusnya tidak. Nah, kalau anak-anak yang sudah memiliki disiplin positif tanpa kita perintah gitu kan, atau mereka berinisiatif, Bu berdoa sekarang gitu kan, bertanya dulu, jangan nunggu gurunya yang ayo berdoa. Biasanya kan kadang gitu juga ya. Jadi tanpa reward, tanpa imbalan, tapi anak-anak bisa melaksanakan disiplin positif, hal-hal yang baik, yang positif, berarti itu sudah ada di dalam dirinya tertanam ya. Tapi ada tidak yang melakukan sesuatu karena imbalan atau hukuman, takut akan hukuman, ada tidak? Misalnya Contohnya pengen gimana? dapat nilai 100 gitu Bu. Ya, Karena pengen dapat nilai 100 aja dia ngerjain secara sungguh-sungguh misalnya. ya ada yang seperti itu ya. Gitu, ya. Karena imbalannya pengen nilai yang besar gitu. 100, iya betul. Ada tidak yang melakukan disiplin karena takut hukuman? Ada. Apa? Dia pakai sepatu misalnya, Ya. nggak boleh masuk gitu Ya. kan. Jadi anak pakai sepatu karena takut dihukum, gitu ya. Berarti belum tertanam dalam dirinya sikap disiplin positif karena masih harus dipaksa. Yang namanya disiplin positif, setiap orang melakukan segala sesuatu kebaikan, disiplin positif bukan karena bukan karena dia ingin imbalan gitu, atau karena takut hukuman. Nah, tujuan kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi harapan kita dapat menciptakan murid-murid yang disiplin tanpa kita harus dikte anaknya gitu ya. Nah, kalau udah anak itu melakukan disiplin diri dengan baik, itu mantap sekali. Dan itu merupakan salah satu tujuan kita sebagai pendidik, sehingga murid itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Dia tahu mana yang baik, mana yang kurang baik, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena pengen imbalan, tapi mereka memang motivasi diri sendiri, saya ingin menjadi anak yang baik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, tadi pada slide sebelumnya kita harapkan murid-murid kita memiliki disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ada banyak sekali di dunia ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebaikan ya? Kebaikan. Yang semua orang mengakuinya, gitu ya. Tanpa itu alasan karena agama. Jadi berbeda agama pun mengakui bahwa hal itu adalah sebuah kebaikan, gitu. Tanpa itu suku bangsa atau latar belakang siapapun mengakui hal itu adalah sebuah kebaikan. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, ini banyak sekali contoh nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya di Indonesia juga sudah sering kita dengar ya, dan ini sangat erat dengan budaya di masyarakat kita. Nah, yang paling trending sekarang karena kita sedang berada di dalam kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang kita gaungkan, yang kita usung adalah nilai kebajikan yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebaikan apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini kebajikan yang semua orang meyakini bahwa ini adalah sebuah hal yang baik. Nah, ini menjadi nilai-nilai kebajikan yang familiar di negara kita. Ini juga ada contoh nilai kebajikan dari institusi lain.
dari Ibo Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini tanpa kita berlatar belakang agama apapun, semua orang saya yakin meyakin bahwa hal ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, dan ke bawah itu kita yakini bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini khususnya kita sebagai pendidik yang menggunakan kurikulum Merdeka sekarang ini, maka profil pelajar Pancasila adalah menjadi acuan kita dalam mengajar, dalam kita melakukan kebajikan. Ini tujuan kita ingin menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Nah, oke. Sekarang ini slide-nya kosong. Ada apakah ini? Ya, kita bersantai lagi. Coba Bapak Ibu boleh berdiri, kita ice breaking lagi.
Aduh, kejam-kejam. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya boleh sambil nyantai aja, kita ngobrol santai, sersan, serius tapi santai ya. Nah ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah saya minta Bu Ida, boleh kelihatan nggak Bu Ida ke depan? Ya boleh dibacakan Bu Ida. Baca Bu Ida. Ya ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Iya baik, terima kasih Bu Ida. Nah kebutuhan dasar manusia ya. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Kalau dulu tahunya kebutuhan dasar manusia apa? Sandang, pangan, papan ya. Kita dulu belajarnya itu ya. Sandang itu apa? Pakaian. Sandang, pakaian, pangan, makanan, sandang, pangan, papan, rumah tinggal, tempat tinggal. Ternyata kebutuhan dasar manusia tidak cukup itu saja. Nah, ternyata menurut Dr. William Glasser, Saya ini. itu nama lain dari Pak Juman ya. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang dulu kita tahunya sandang, pangan, papan, ternyata sekarang kita tahunya menurut beliau ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Pak? Ada penguasaan, terus ada kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Ya, terima kasih Pak Juman. Ada yang pertama, manusia itu membutuhkan rasa penguasaan. Kira-kira maksudnya apa ya? Penguasaan. Kira-kira apa? Ya, merasa ada rasa penguasaan dari dalam diri kita. Yang cenderung kita ingin menguasai atau memiliki Ya, suatu saya ingin hal. memiliki hal-hal yang dimiliki itu seperti ya contohnya, kita harus memiliki ini. Nah, itu ya. Ini juga contoh penguasaan juga Bu ya. Iya. Contohnya burung, enggak. Seperti kita ingin memiliki bukan, kita memiliki peserta didik yang lebih baik. Nah, itu kan dasar manusia juga ya, karena kita sebagai guru berarti ingin memiliki semua kan pasti ya, penguasaan. Contohnya ya kalau untuk diri pribadi mah ya banyak, nggak usah disebutin. Ya, rasa penguasaan sehingga kita sangat merasa dihargai gitu Ya. ya kalau hal itu tercapai, suatu penguasaan itu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa nih? Kebutuhan bertahan hidup. Pekerjaan. Ya, pekerjaan ya. Pasti kita butuh apa nih? Money. Bertahan hidup, mempertahankan hidup. Skill ya. Skill perlu kita memiliki skill sehingga untuk bertahan hidup. Ya. Skill itu. Pikir. Iya betul sekali Bapak Ibu. Kemudian kita butuh juga terhadap kesenangan. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh. Hiburan. Ya kalau hidup serius terus bosan juga ya. Ya keyafi katanya gitu. berburu daster ya. Itu sudah merupakan kesenangan buat ibu-ibu ya. Sebenarnya sederhana. Dan anak-anak juga butuh nggak kesenangan? Ya tentunya sangat butuh. Anak-anak juga butuh refreshing. Salah satu kesenangan anak-anak itu apa Pak? Bermain tentunya. Ya di kelas juga kita harus hadirkan rasa kesenangan itu karena siswa juga butuh terhadap rasa senang gitu. Apalagi yang notabene murid-murid kita adalah murid sekolah dasar, mereka sangat butuh terhadap kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita butuhkan tidak? Butuh ya. Kalau punya banyak uang tapi
tidak ada yang sayang, sedih nggak? Sedih. Sedih ya tentunya. Pasti kita sebagai manusia, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan kita. Begitu pula dengan anak-anak. Mereka juga membutuhkan kasih sayang. Kalau di rumah yang menyayangi adalah orang tua dan keluarga, di sekolah adalah guru dan teman-teman. Ya tentunya anak-anak akan merasa senang bila kita sebagai gurunya perhatian kepada anak-anak. Kemudian rasa diterima butuh juga kan, kalau mereka main ternyata berkelompok geng-gengan gitu kan, pasti ada rasa saya mah kayaknya nggak masuk deh gitu mereka yang dikucilkan. Itu juga pasti kan anak nggak akan merasa nyaman gitu di kelas. Maka kita sebagai guru, kita juga penting menghadirkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di kelas untuk anak-anak kita. Kemudian kebebasan. Nah, butuh nggak kebebasan? Bebas apa Kak? Berpendapat. Oke, bebas berpendapat ya Pak ya. Ya, kita juga memiliki kebebasan, kebutuhan kebebasan. Anak nih kadang, Bu izin ke toilet ya, padahal mah nggak pengen pipis ini. Pengen apa? Bebas gitu, pengen keluar, pengen. Dia mungkin merasa jenuh di dalam kelas gitu, sehingga ingin menghirup udara luar. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu, ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 motivasi kenapa kita melakukan sesuatu. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba Bapak Ibu, memakai helm di jalan raya, apa motivasinya? Takut ditilang polisi, Bu, kalau pakai helm. Keselamatan diri. Nah, mantap, untuk keselamatan diri. Berarti kalau tadi pakai helm karena takut ditilang polisi, motivasinya yang mana berarti? Hukuman. Ya, untuk menghindari hukuman, itu motivasinya. Kalau motivasi tadi, Pak Jumar, saya pakai helm karena untuk keselamatan, kira-kira termasuk motivasi yang mana? Menghindari ketidaknyamanan. Tadi itu termasuk yang hukuman ya. Sepertinya yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita percaya bahwa memakai helm untuk keselamatan, itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Tapi ada juga nih motivasi manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya jadi juara kelas. Ada anak yang mungkin belajar rajin karena ingin imbalan, ingin penghargaan, pengen jadi juara kelas, bangga disebut namanya. Bagaimana dengan anak yang tidak dapat juara? Mungkin sedih ya. Gimana misalnya yang disebutkan di panggung adalah 3 anak yang juara 1, 2, 3. Bagaimana dengan juara yang ke-30? Kira-kira mamanya bakal kayak gimana? Ya, agak sedih juga. Ada rasa sedih, ada rasa marah juga ya? Kebangetan banget gitu. Dari 30 siswa kamu yang ke-30 gitu. Ya, maka itu adalah contoh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sehingga belajar dengan rajin. Yang kita harapkan murid-murid kita melakukan sesuatu itu karena apa motivasinya? Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya, saya ingin jadi orang yang baik, maka apapun yang dia lakukan motivasinya karena pengen jadi orang yang baik. Saya sholat karena saya pengen jadi orang yang baik. Saya mengaji, saya belajar karena itu adalah menghargai diri sendiri. Saya ingin jadi anak yang pintar, jadi anak yang baik gitu. Kita harapkan anak-anak kita tumbuh rasa seperti itu, tidak karena takut hukuman atau bukan karena ingin penghargaan. Kita ingin menciptakan murid-murid yang baik karena memang keinginan mereka melakukan sesuatu bukan karena imbalan atau takut hukuman, tapi karena diri sendiri, karena ingin dan karena mereka meyakini terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya anak percaya bahwa ketika melakukan kebaikan pahalanya berlipat-lipat ganda gitu kan. Mereka melakukan itu bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, tapi karena mereka yakin nanti pahala saya banyak nih. Seperti halnya kita mungkin mengajar dengan baik, gak ada pengawas, gak ada kepala sekolah, tapi kita tetap mengajar dengan baik di kelas. Karena motivasi kita apa?
kita ingin mengajar murid-murid kita dengan pengajaran yang baik sehingga bermanfaat buat mereka, anak-anak kita terbentuk menjadi anak-anak yang baik juga. Maka kita harus lebih semangat mengajar, misalkan ya, dalam sebagai kita seorang guru. Maka kita harapkan murid-murid kita juga seperti itu, melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri dan karena nilai ya tertanam dalam dirinya. Dia tidak berbohong karena dia tahu saya tidak boleh berbohong, saya harus jadi anak yang jujur gitu. Bukan karena menghindari hukuman atau karena mengharapkan imbalan. Nah, lanjut ya. Ini berlanjut konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman biasanya apa? Menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid itu takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Ada yang namanya penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu tadi hukuman, penghargaan. Mungkin maksud kita penghargaan baik, tapi tidak selamanya penghargaan itu baik juga ya tadi ya. Karena contohnya menghukum dengan sistem ranking. Kita meranking juara 1, 2, 3. Ya, tapi kita menghukum siswa yang lainnya. Sisi positif dan ya. Sisi negatifnya di situ. Ya, sisi negatifnya kasihan. Murid yang lain yang mungkin dia tidak berbakat di pelajaran tertentu. Misalnya dari 5 pelajaran di kelas 1 ada murid yang dia berbakatnya nyanyi, ya kan? Matematikanya, dia minat bakatnya dia bernyanyi, suaranya bagus. Mungkin nilai matematikanya rendah, bahasanya rendah, IPS rendah, tapi dia sampai juara kabupaten misalnya lomba menyanyi. Itu kan tidak bisa kita ukur dengan ranking, gitu. Tidak bisa kita ukur bahwa anak yang ranking 1 itu anak yang terbaik, gitu. Karena semua anak itu memiliki potensinya masing-masing. Gitu. Maka di kurikulum 13 ya, bahkan di kurikulum Merdeka pun sebenarnya sistem ranking itu sudah tidak ada, karena kita meyakini bahwa semua anak adalah juara pada bidangnya masing-masing. Ada yang juara menggambar, mungkin ada juara yang berakhlak baik, juara dia sopan, jujur, gitu. Tidak melulu tentang nilai rapot, gitu. Tidak hanya matematika nilainya berapa, 80, IPS nilainya 85, gitu. Tidak melulu tentang kognitifnya saja, tapi banyak juga hal afektif, hal yang bisa kita perhatikan dari murid-murid kita. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi dengan identitas gagal ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah dari tadi ya? Apakah kita tidak boleh menghukum atau tidak boleh memberikan penghargaan? Nah, karena ini kan yang identitas gagal ya. Ini menurut teori ini dapat mengganggu stabilitas perasaan anak kita. Nah, lalu harusnya seperti apa? Karena mungkin di sekolah banyak sekali anak yang tingkahnya macam-macam ya. Nah, kita bisa merubah tadi hukuman dan penghargaan dengan konsekuensi dan restitusi. Namanya sekarang nih hukuman kita ganti menjadi konsekuensi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini biasanya adalah sebuah namanya konsekuensi ya. Kalau hukuman biasanya tiba-tiba, misalnya anak berantem, tiba-tiba kita hukum. Apakah kita bicarakan sebelumnya? Tidak, tapi tahu-tahu pokoknya anak harus hukum. Kalau yang namanya konsekuensi itu biasanya sudah disepakati bersama-sama teman kelas. Kalau kalian melanggar ini, nanti konsekuensinya kalian harus melakukan ini, gitu. Konsekuensi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu bertujuan murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti akan ada contoh video tentang restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Nah, tadi ya, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi istilahnya kalau sekarang itu kalau ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya berantem, itu tidak dihukum, tapi kita lakukan pendekatan restitusi namanya. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau dulu ketika ada sekelompok anak yang bersalah itu dihukum, setelah itu kadang malu untuk balik lagi ke kelas, habis dipanggil ke kantor, dihukum, pasti ada kayak gitu ya, malu. Tapi kalau yang namanya restitusi bukan untuk membuat anak itu menebus kesalahan dia, tapi menyadarkan bahwa apa yang dia lakukan salah, kemudian mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Ya. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Contohnya, kamu sering banget nggak ngerjain PR, tenang, hormat ke tiang bendera 10 menit. Murid takut, guru marah dan murid takut. Nah, itu biasanya yang dinamakan hukuman. Yang namanya dihukum, gurunya biasanya marah nggak? Marah, pasti dengan bahasa yang kasar, bahasa yang keras gitu kan, nada bicaranya. Kemudian murid pasti merasa takut, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya udah, kamu nggak ngerjain PR, tulis ini 3 kali lipat banyaknya, kerjain. Nah, itu konsekuensi. Biasanya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Gurunya nggak galak-galak banget ya kalau pada konsekuensi, hanya memberikan konsekuensi. Karena kamu tidak mengerjakan PR, udah saat istirahat kamu salin sebanyak 3 halaman buku misalnya. Itu biasanya gurunya nggak teriak-teriak, nggak marah-marah, tapi tegas. Tapi siswa menghormati peraturan. Ada lagi yang disebut restitusi. Apa perbedaan ini? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau dalam restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas apa yang dia langgar, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Biasanya guru ini bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang merasa takut. Kalau dalam restitusi, jadi guru mengajak berdiskusi murid tersebut, ya, menanyakan tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nanti ada contoh videonya tentang yang restitusi. Cut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Karena tadi kita membahas tentang restitusi, ada 5 posisi kontrol yang dapat dipilih oleh guru ketika menghadapi sebuah permasalahan pada siswa. Ada posisi penghukum. Yang ini ya tentu jelas ya dari gambarnya aja, ketika siswa bersalah hawanya kayak menghukum gitu, bawa palu gitu. Kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Siswa diajak ngobrol tapi wah, bayangannya gimana? Kamu ini keterlaluan, kamu ini, wah, itu membuat down murid sampai mereka merasa sangat bersalah. Ada juga posisinya sebagai teman, jangan begitulah gitu. Ketika murid salah. Ada sebagai pemantau. Ya, ini pemantau itu memantau apakah dia mengulangi kesalahannya atau tidak, kemudian mengerjakan konsekuensi yang dia lakukan. Ada sebagai manajer.
Yang manajer ini namanya manajer, memanage, mengatur. Mengatur di sini maksudnya diajak ngobrol, ya. Kemudian ditanya alasannya apa, mengapa sampai melakukan hal tersebut, kira-kira solusinya apa, bagaimana solusi yang ia berikan, dan kita memberikan masukan. Ini adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol yang ada ini, kira-kira Bapak Ibu biasanya menjadi posisi kontrol yang mana kalau melihat anak yang melakukan kesalahan? Penghukum, membuat rasa bersalah, ya biasanya ya. Ya, manajer juga. Manajer juga mungkin pernah ya, tanpa disadari, mungkin kadang pernah juga kita lakukan. Kita kan sebelum menghukum juga kadang nanya dulu kan, kamu kenapa kayak gitu, ngapain aja tadi, emang apa? Dari dua pihak, gitu kan, dari kesalahannya aja, apa? Didengarkan dulu pendapat-pendapatnya. Pendapat murid, kesalahannya apa, baru kita. Ya, pasti kadang ini ya, pernah menjadi penghukum, pernah menjadi manajer, pernah jadi pembuat rasa bersalah dan lain-lain ya. Sebenarnya sudah kita lakukan karena memang sehari-hari kita berhadapan dengan murid. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, guru akan gimana? Berbicara seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, siswa dihukum. Malu nggak kira-kira? Malu pasti ya, anak-anak dan juga kita juga malu ya. Misal kita lagi upacara di kecamatan, tahu-tahu kita atributnya kurang lengkap, suruh maju ke depan, berdiri di depan barisan. Malu kan pasti. Itu kalau posisi penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, guru akan kita akan membuat murid itu merasa bersalah. Berapa kali harus Bu Guru kasih tahu sih? Bu Guru kecewa banget sama kamu. Ditegur tapi terlalu mengecewakan gitu, membuat mereka sampai merasa bersalah. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau itu kita tanya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti peraturan sama konsekuensi sudah dibuat gitu kan, sebelumnya disepakati. Kemudian guru memantau apakah dia melakukan sesuai dengan konsekuensi atau tidak. Kalau guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok yang begitu lagi ya, kayak teman lah gitu, jangan bilang. Tapi ada lagi nih, posisi kontrol sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada rasa bijaksana di situ ya, dari kalimatnya aja kita lihat, bisa terlihat seorang manajer itu, kalau kita berposisi sebagai manajer, kita akan bijaksana. Nanya dulu kesalahan kamu apa? Coba kira-kira bagaimana caranya memperbaiki kesalahan itu, gitu ya. Nah, baik tadi ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dari tadi disebutkan keyakinan kelas. Apa ya? Keyakinan kelas itu, kalau dulu kita sering pasang di kelas itu peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas dibuat oleh siapa? Yang ada di kelas. Kadang guru juga ya. Kadang guru yang harus begini. Kadang juga kita obrolkan bersama murid, gitu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sekarang ini sebagai guru kita harus ada keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas itu contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor, kendaraan roda 2 atau motor? Karena udah peraturan ya. Karena sudah aturan. Ya, itu aturan apa keyakinan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita yakin atau karena itu aturan? Yakin, karena kita yakin. Karena apa ya? Ya, yang atas juga sama ya. Kita memakai helm pada saat mengendarai roda 2, mengendarai motor, itu karena kita yakin atau karena ikut aturan? Biasanya aturan. Tapi
tapi harus kita yakini juga ya. Jadi mengendarai helm memakai helm saat mengendarai motor itu harus kita yakini demi keselamatan. Ya, karena aturan dibuat untuk keselamatan ya. Kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu juga karena kita yakin untuk kesehatan. Nah, nanti Bapak Ibu, ayo kita ajak anak-anak di kelas kita membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi dulu tentang peraturan di kelas. Kemudian menyusun menjadi keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas itu di kelas ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Nah, contohnya langsung aja ini. Dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Nah, contohnya gini. Kalau dulu ada peraturan kelas ya, biasa kita tempel. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memakai seragam lengkap dan rapi, meminta izin dan seterusnya. Ini contoh peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas untuk kelas yang seru dan produktif, ini biasanya kalimatnya positif. Contohnya, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai. Contohnya, ada peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya kan ada kata jangan, itu negatif ya. Kalau keyakinan kelas kita rubah jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, tadi ini berkaitan dengan yang tadi ada yang namanya restitusi ya tadi ya. Yang sebelum keyakinan kelas tadi ada restitusi, Bapak Ibu ada ada hukuman, ada reward atau penghargaan, ada restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Jadi kalau ada murid yang melanggar atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama, jangan langsung dimarahin, tapi kita ajak dengan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini biasanya ditanya dulu, kamu tadi ngapain aja? Apa yang kamu lakukan? Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu tahu setiap orang pasti punya kesalahan, pernah berbuat salah. Di sini ya, kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa yang bisa kamu perbaiki? Nah, ini ada contoh penerapan restitusi di kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Sudah pas belajar Pak. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar, mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak, sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauzan, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar? Tidak juga Pak, maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa, setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Fauzan? Harusnya saya bisa menghargai guru Pak dengan tetap di kelas, kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos, mengajak pulang sekolah Pak. Baiklah, lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap Pak, saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu apakah peristiwa ini akan terulang lagi Fauzan? Tidak Pak, saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi Fauza itu dia bolos kelas dan memanjat pagar terus main bola ya. Di keseharian kita mungkin udah gemes ya. Waduh, bapaknya sabar banget.
berupa Nah, ini ada contoh satu lagi, penerapan restitusi di sekolah. Ya, aku menang, aku menang. Ih, aku nggak boleh kayak gitu ya. Nah, ini contoh guru berada pada posisi manajer. Eka, tadi kamu dipanggil ke kantor sama Pak Guru. Kayaknya karena masalah tadi deh. Ikut main dong. Permisi Pak. Permisi. Eka, silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Apakah kamu tahu kenapa Bapak memanggilmu hari ini? Tahu Pak, tadi saya terlalu emosi. Saya tanpa sengaja berkata kasar kepada Puspa. Nah, sekarang coba kamu ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Tadi saya saat bermain catur diejek sama Puspa karena saya kalah. Saya kesal Pak, masa saya harus diam kalau terus diejek seperti itu? Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Wajar jika kamu merasa kesal. Semua orang pasti akan merasa kesal jika berada di posisimu. Iya Pak. Ya sudah, sekarang kamu tenang. Kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah. Setelah diejek tadi, tindakan apa yang kamu lakukan? Ya saya kesal Pak. Saya langsung memarahi Puspa dan mencacinya dengan kata-kata kasar di depan semua teman-teman. Nah, Bapak tahu, kamu melakukannya untuk mempertahankan hal yang penting bagimu. Syukurlah, kamu tidak bertindak lebih gegabah dari ini. Pak, walaupun saya sangat emosi saat itu. Sekarang, coba kita lihat kembali tindakan yang mencaci maki Puspa dengan kata-kata kasar. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak lah Pak, saya tahu berkata-kata kasar itu tidak baik dan tidak sopan tentunya. Tindakanmu tadi itu kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Mungkin keyakinan, saling menghormati dan kesabaran ya Pak. Kamu sendiri meyakini nggak bahwa sikap saling menghormati dan sikap sabar itu penting bagi dirimu? Iya Pak, saya sangat meyakininya. Nah, jika kamu telah meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya akan mencoba memperbaikinya. Baiklah, sekarang coba kamu bayangkan apabila kamu telah menyelesaikan masalah ini. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Tenang dan bangga Pak, saya akan menjadi orang yang sabar dan bisa menghargai orang lain. Baguslah Eka, sekarang kamu telah memahaminya. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Pak, aku minta maaf ya sama kamu karena tadi aku ngomongnya terlalu keras sama kamu dan mengeluarkan kata-kata kasar dan juga aku kurang sabar. Ya aku juga minta maaf ya sudah mengejekmu tadi. Ya, baik Bapak Ibu, kedua video tadi adalah video tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer. Ya meskipun mungkin tantangan yang luar biasa bagi kita yang mungkin kalau ada anak yang berantem kan udah gemes duluan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada hal baik yang kita bisa ambil dari video tersebut dan kita menjadi guru yang lebih sabar lagi ya ke depan kita.
Baik Bapak Ibu, berakhir video tadi, berakhir pula pemaparan materi diseminasi budaya positif yang kita laksanakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi aktif dan setia sampai akhir. Semangat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.